Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing kegiatan di minggu akhir bulan. Pertama-tama tadi itu aku belanja stok yang habis di rumah ya. Karena ada beberapa stok yang habis, terus ini aku belanja puff pastry buat cemilan anak-anak di rumah. Habis itu lanjut kumpul-kumpul keluarga, arisan di rumahnya mama mertua. Bulan suaranya gimana? Lewat. Kalau kereta api. Kalau om telolet. Apa ini? Nah ini aku mau beresin snack dulu dari mama ya. Ini dari mama aku bawain cemilan-cemilan buat anak-anak. Terus ini bawain keripik singkong ya. Ini bapakku tuh jualan keripik kayak gini teman-teman. Nah ini aku beresin semuanya. Kebetulan hari ini itu ada tukang ya yang mau benerin atap dapur aku ya. Kemarin kan sempet bocor ya teman-teman. Terus aku udah bilang ke ibunya. Terus katanya cari tukang aja. Nanti uang untuk perbaikannya diganti gitu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Di sini juga yang ngerjainnya satu orang aja ya teman-teman, karena ini kan susah ya mensiasatinya. Karena harus dibongkar gitu. Jadi ini diakalin pakai kayu gitu ya. Diganjel kayak gini ya teman-teman. Masya Allah. Mudah-mudahan kedepannya nggak bocor-bocor lagi. Nah ini aku lanjut masak ya teman-teman sama stok yang ada di kulkas. Karena di akhir bulan juga harus tetap semangat masak ya. Biar budget tetap aman gitu. Nah ini stok tempe 7 harian. Ini warnanya udah beda ya, agak sedikit ke coklat gitu. Tapi untuk rasanya masih enak ya teman-teman. Baiknya sih tempe-tempe kayak gini dimasaknya di awal-awal. Jadi warnanya masih fresh gitu ya teman-teman. Nah lanjut ini aku potong-potong kacang panjang. Udah ketebak lah ya mau masak apa. Dikupas-kupas dulu bawangnya, perbumbuannya. Nah aku kali ini mau masak 3 menu ya teman-teman. Oseng tempe. Untuk bawangnya aku pakai bawang merah sama bawang putih. Bawang merah tuh 3 ya, bawang putihnya 2. Tambah cabai merah dan tomat ya teman-teman, juga pasti udah pada tahu juga nih karena ini kan menu sederhana ya teman-teman. Terus ini aku mau potong-potong lagi buat bumbu berikutnya. Aku masak juga ati ampela. Jangan lupa chopper perbawangan. Ini aku seperti biasa choppernya pakai Mitochiba CH200 yang bikin masak jadi lebih cepet ya. Nah next ini tempenya udah mateng tapi aku simpen dulu ya. Nah lanjut aku masak telur dadar dulu pakai Wonder Pan dari Stand Cookware yang warna pink ya teman-teman. Ini teflonnya bener-bener tebal ya, ukuran 20 cm, anti lengket ya. Terus ini cocok untuk menu yang sedikit gitu ya teman-teman. Masak telur atau masak yang porsinya dikit ini cocok banget deh pakai Wonder Pan dari Stand Cookware ini ya. Nah lanjut next menu ini aku tumis dulu bumbu-bumbu, masukin garam, kaldu lada seperti biasa, diaduk-aduk terus masukin ati ampelanya. Sebenarnya ini udah aku share juga sih ya di Instagram, tapi untuk di YouTube ini versi jelasnya aja ya teman-teman. Di sini aku pakai voice over juga jadi biar lebih detail aja gitu, karena kan di Instagram itu durasinya pendek ya. Terus ada juga teman-teman yang aduh kecepetan gitu. Maaf ya teman-teman, soalnya aku memaksimalkan waktu banget gitu kan. Videonya itu maksimal harus 60 detik ya atau 1 menit. Nah next ini menu ketiga, tempe oseng kacang panjang. Tapi ini sebelumnya aku mau masukin dulu pisau dari Stand Cookware juga ya. Ini satu set kayak gini yang Masya Allah pisaunya bener-bener tajam banget teman-teman. Memang sih untuk harganya lumayan mahal ya, tapi itu membayar banget untuk kualitasnya. Nah ini aku oseng-oseng dulu ya tempenya. Pokoknya menu kali ini bener-bener sederhana ya semuanya, tapi tetap nikmat ya teman-teman. Biasanya kalau aku masak kayak gini itu karena ada mama di rumah ya, jadi aku bisa masak yang lumayan gitu kayak gini. Agak lama juga sih. Tah iya geningannya terus jadi sadayana. Menu masak sederhana resep ala mama aku ya, karena kadang aku tuh suka nanya-nanya dulu gitu untuk bumbu-bumbunya. Nah
ini aku mau nyuapin anak-anak. Itu kan tempenya pakai cabe ya, tapi nggak terlalu pedes sih buat anak. Nih aku pas cobain juga anak-anak pada mau. Nah ini di sore harinya aku mau bikin cemilan dari puff pastry yang tadi aku beli ya. Aku tuh beli ini harganya 32 ribuan. Lumayan tebel sih ya, cuman ini nggak ada mereknya gitu teman-teman. Dan lumayan ini tuh kepake 3-4 harian ya buat cemilan di rumah. Ini aku mau bikin croissant keju ya teman-teman. Aku pakai kejunya yang wing cheese, tapi ini bener-bener gurih banget teman-teman. Jadi aku ini tuh kegedean ya sebenarnya. Motong kejunya ini harusnya lebih kecil lagi. Soalnya pas udah jadi itu rasanya menurut aku sih terlalu gurih ya. Karena potongan kejunya kebesaran. Nah ini aku mau siapin dulu olesannya pakai kuning telur. Harusnya sih pakai kertas baking, cuman karena nggak ada, jadi ya udah disimpan aja langsung kayak gini. Terus dioles-oles atasnya pakai kuning telur. Kalau emang lagi rajin, aku tuh suka bebikinan kayak gini ya teman-teman. Aku kalau sore jarang keluar rumah ya teman-teman. Kalau nggak ngedit, nonton, kalau nggak ya bebikinan kayak gini gitu. Sambil nungguin kakak Zia pulang. Nah biasanya kalau kakak Zia ngaji, Zain itu tidur ya teman-teman. Jadi ini kesempatan aku me time titik ya. Nah ini udah jadi, udah mateng, bener-bener wangi banget teman-teman. Ini aku mau nonton sambil nyemil gitu ya, me time titik. Mumpung ada waktu gitu, menikmati dulu nih sambil nonton. Ini hasilnya juga matang sampai dalam, terus kejunya itu agak lumer dikit ya. Ini rasanya gurih, wangi teman-teman. Pokoknya wajib cobain di rumah. Nah ini di hari berikutnya aku masak lagi ya teman-teman. Ini aku masak ayam bakar. Soalnya aku mau nyobain ayam bakar pakai air fryer. Tapi ini aku mau bikin bumbu-bumbunya dulu ya. Untuk bahan ungkepnya aku pakai bawang putih. Bawang putih 7 siung, bawang merah 4 siung. Terus ini tambahin lada, kaldu sama sedikit bumbu racik ya biar bumbunya lebih gurih gitu. Jangan lupa tambahin salam dan serai. Nah aku tinggal dulu sebentar. Ini aku nemenin anak-anak main dulu sampai ayamnya mateng. Yeay. Lagi. Nah biasa ya tadi drama anak-anak. Pasti kalau main ada aja gitu yang nangis. Ini aku lanjut ya, mau bikin olesannya dulu pakai mentega, minyak sama kecap, terus diaduk-aduk kayak gini. Lanjut ini aku mau masukin ayamnya ke air fryer, terus dioles pakai kecap tadi ya teman-teman. Aku lumayan sering pakai air fryer ya minggu ini. Terus untuk listriknya, teman-teman juga ada yang nanya, boros nggak sih listriknya? Sejauh ini sih menurut aku enggak ya teman-teman. Aku pakai listrik daya 1300 watt, masih tetap bisa. Tapi kalau mau semua lampu tuh harus mati gitu. Kalau pakai air fryer yang ini memang dayanya lebih besar ya, 500 sampai 800 watt. Tapi masih bisa ya kalau dipakai di siang hari kayak gini. Karena lampu-lampu pada mati gitu ya teman-teman. Nah, ini aku keluarin tempenya. Ini tempe yang kemarin itu masih ada stok ya teman-teman. Karena suami aku tuh lembur terus, jadi kalau ke rumah itu jarang makan. Jadi stoknya itu suka nyisa gitu. Ini juga tempe lumayan banyak, aku angetin lagi. Asal disimpan di kulkas dalam keadaan rapat itu aman ya teman-teman. Diangetin lagi juga enak lagi gitu. Dan rasanya nggak berubah. Nih, ini tinggal dikasih air aja, terus ditambahin kecap lagi. Sebenarnya kalau makan aku itu sama suami simple ya teman-teman. Kayak telur, terus tahu itu ditambahin sambal kecap juga udah enak sih, masya Allah. Cuman kadang aku tuh suka masak kayak gini gitu ya, nyetok-nyetok, terus masak yang sekiranya buat anak-anak aja gitu. Yang penting anak-anak ya.
Karena kan dalam masa pertumbuhan ya bun, harus memprioritaskan gitu untuk tumbuh kembangnya anak juga. Apalagi sayur-sayuran ya, sebenarnya aku tuh jarang makan sayur, lebih prioritas ke anak-anak aja. Nah ini ayamnya udah jadi, terus ditambahin tempe sama tomat cherry. Ini pertama kali anak-anak makan tomat cherry ya. Alhamdulillah anak-anak pada suka dicemilin gitu. Kalau aku mah gitu sebenarnya kan jarang makan sayur, paling kayak lalap-lalapan aja kayak orang Sunda mah ya. Paling enak makan itu pakai nasi anget ada sambal lalap, itu udah nikmat teman-teman. Nah ini Zain ngambil lagi tomat karena dia suka ya, enak katanya Umi. Alhamdulillah ya kalau suka. Ini kondisi rumah ya waktu aku tinggal masak ya seperti ini. Yang penting anak-anak main di rumah karena kan aku sibuk masak, terus kalau main di luar nggak keawasin sama aku. Nah pas aku udah beres baru deh boleh main-main di depan rumah gini ya. Ini Masya Allah cuacanya cerah banget teman-teman, ditambah ada angin sepoi-sepoi gitu ya masuk ke dalam rumah. Ya mas dah dulu atuh. Nah ini lanjut, aku mau unboxing paket dari Stain Cookware ini. Ini spatula Nara series ya, warnanya lucu banget, gemes. Nah ini aku beli juga celemek untuk dapur, gemes banget soalnya motifnya bunga-bunga gini. Harganya juga murah teman-teman, 30 ribuan gitu. Itu buat baking ya, soalnya kan kalau baking tuh terigu suka mudah nempel ke baju gitu. Nah jadi aku sengaja beli itu ya. Ini aku mau bikin cemilan ya teman-teman, cemilan pisang. Karena masih ada stok puff pastry juga, jadi ini aku bikin cemilan bolen pisang. Ini potong-potong dulu pisangnya sesuai selera aja. Ini aku potong 2 kayak gini. Pokoknya memanfaatkan aja ya, soalnya kemarin kan masih ada stok gitu. Jadi buat lagi menu kreasi dari puff pastry. Pokoknya bikinnya itu simple banget ya, karena kan ini puff pastry instan ya teman-teman. Paling kalau misalkan ketebelan, ini kita bisa pipihkan pakai rolling pin. Kalau enggak, pakai alat yang ada di rumah aja. Aku pakai gelas, nah seperti ini, terus ditambahin gula pasir kayak gini ya, terus dilipat seperti ini. Sebenarnya ini ukurannya tuh kebesaran, tapi aku emang sengaja ya biar satu tuh udah kenyang. Kalau kata bahasa Sunda nama hiji ge tos wareg gitunya. Jadi ini aku pakai 1 lembar puff pastry, bisa jadinya sampai 5 biji ya teman-teman, tapi dengan ukuran yang jumbo ya, ukurannya besar-besar. Kalau teman-teman mau ukurannya lebih kecil lagi, itu bisa tinggal dipotong lagi aja, terus masukin pisangnya cuman 1 aja. Pokoknya selagi ada bahan di rumah itu aku suka bikin-bikinan gitu ya, apa aja gitu yang ada di rumah. Kadang aci ya, peraci-acian itu juga enak ya kalau dijadiin cemilan. Kalau nggak sempet bikin cemilan kayak gini, aku juga suka beli ya jajanan-jajanan gitu teman-teman, kalau memang aku nggak ada atau nggak sempet bikin cemilan di rumah. Nah ini dioles-oles atasnya, terus taburi keju buat pemanisnya kayak gini. Kalau teman-teman gimana nih, suka bebikinan juga nggak di rumah? Lumayan ya, kayak gini tuh bisa menghemat juga, apalagi di akhir bulan gini pengen makan yang enak-enak. Aduh, ya udah deh bikin aja di rumah gitu. Nah ini aku panggang di api atas bawah 180 derajat selama 30 menit, dan ini hasilnya. Ini wangi banget teman-teman, sampai anak-anak juga nagih pengen lagi. Nah next, ini di hari selanjutnya masak lagi teman-teman. Kali ini aku mau bikin menu simple lagi, 3 menu ya, menu sederhana sih jatohnya. Nah ini aku kupas dulu, kupas lagi, potong-potong dulu tahunya kayak gini ya. Pokoknya teman-teman juga kayaknya udah pada tahu juga sih untuk menu-menu sederhana kayak gini, karena bahan-bahannya juga mudah didapat ya teman-teman, kayak tahu, toge gitu ya, buncis. Ini stok kulkas juga yang kemarin aku beli. Nah ini aku masak dulu tahunya atau goreng tahunya di air fryer biar lebih cepet gitu, karena kan aku mau nyiapin yang lainnya juga. Nah di sini ada tauge sama buncis. Aku ini dulu buncisnya ya, apa namanya, dibersihin dulu tuh, ujung-ujungnya dibuang dulu. Nah rencana ini aku mau masak tahu buncis kecap sama oseng tauge. Terus kan masih ada sisaan ungkep ayam kemarin, nah itu aku goreng juga ya teman-teman.
Ya pokoknya ini sambil cerita-cerita aja ya, soalnya kan udah pada tahu juga nih pasti masak sederhana kayak gini ya. Oh ya ini sebelumnya ini aku mau jelasin dulu, jadi aku ini bikin bumbunya sekalian ya. Untuk oseng tahu buncis ini bawangnya aku pakai 3 bawang merah dan 2 bawang putih. Terus itu untuk toge juga hampir sama bumbunya ya teman-teman, cuman ditambahin sama tomat gitu. Nah ini tahunya udah jadi ya, cantik banget warnanya teman-teman. Pokoknya kalau buat yang mengurangi minyak gitu ya, karena kan kalau tahu digoreng itu menyerap banyak minyak gitu ya, jadi ya udah pakai air fryer aja. Nah tadi aku pakai spatula dari Nara. Terus ini oseng-oseng dulu perbawangan buat tauge ya teman-teman. Nah sambil sharing juga ya kesibukan ibu rumah tangga ya, pasti gini-gini aja ya teman-teman. Kadang aku juga suka capek ya ngeluh dengan segala macam aktivitas ibu rumah tangga, tapi balik lagi diniatkan ini semuanya ibadah ya teman-teman. Nah kemarin itu kan aku ikut kajian ya, ada beberapa ilmu yang aku dapet, terus aku rangkum ya. Kemarin aku kajiannya sama Teh Dinar di Bandung itu, aku juga tahu dari teman aku ya. Nah jadi kebetulan kemarin itu temanya tentang ibu gitu ya teman-teman, khususnya untuk mengontrol emosi seorang ibu gitu. Karena emang jujur ya dalam hal emosi ini kita pasti ada punya keterbatasan untuk mengelolanya ya teman-teman. Apalagi seorang ibu rumah tangga yang di rumah tanpa bantuan asisten rumah tangga, terus masih punya anak kecil yang jaraknya berdekatan, ditambah lagi ada pekerjaan yang lain-lain ya, kayak misalkan ada kerjaan di rumah atau jualan, itu masya Allah ya stok sabarnya harus full teman-teman. Jadi yang aku terima di kajian kemarin itu yang nyambung sama apa yang aku rasakan saat ini, karena akhir-akhir ini jujur aku itu lagi sulit ya untuk mengontrol emosi. Terus katanya kalau di saat kita lagi emosi gitu dan pengen marah ke anak, kita tahan dulu, tahan nafas gitu ya, kayak tarik nafas sampai 3 hentakan ya atau 3 hitungan gitu, terus kita keluarkan lewat mulut pelan-pelan teman-teman. Jadi jangan sampai kita emosi itu mengeluarkan kata-kata yang kurang baik buat anak-anak. Ya pokoknya menjadi ibu itu harus ada ilmu ya yang dibekali gitu. Kalaupun kita nggak bisa ikut kajian-kajian secara offline, kita juga bisa dengerin kajian secara online ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah menunya udah jadi ya, sambil ngobrol-ngobrol 3 menu sederhana, tumis tauge, tahu buncis kecap, dan ayam goreng. Nah ini terakhir ya, ini aku masukin di sini aja. Ini waktu hari Minggu ya kemarin, ini aku ikutan kajian ya yang diajakin teman aku itu. Ini aku siap-siap dulu terus bawa anak-anak. Mungkin karena aku tuh jarang ya ikut kajian offline kayak gini, karena emang bener-bener aku belum bisa gitu keluar sendirian tanpa suami gitu teman-teman. Nah sementara Abi itu kerjaannya lagi sibuk ya akhir-akhir ini, lembur terus. Ya Allah alhamdulillah. Jadi ya aku juga di rumah jarang keluar, paling ke warung sayur aja ya teman-teman. Ya mungkin ini kurangnya aku ya keluar tanpa suami itu kayak ada yang kurang gitu. Tapi meskipun ikutan kajian-kajian gitu, kayaknya lebih afdol tuh bareng satu keluarga gitu, menimba ilmu bareng-bareng. Nah di komplek aku ini juga ada kajian rutin gitu ya, namanya Katimus, tapi aku jarang kumpul karena meskipun deket itu kadang anak-anak ya di rumah, kadang Zain tidur gitu. Nah itu ya teman-teman, kalau agak gedean ya mungkin aku bisa ikutan karena terkendala sama itu ya. Jadi ya sebisanya aku paling aku usahakan ikut kajian offline-nya aja, karena memang hal-hal yang seperti itu tuh penting banget ya untuk ngebooster iman kita. Anin naba'il azim. Kakak.
Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kakak. Terus tu'addi su'al. Status buat kakak. Yeay. Sekarang tebak lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Talahabi wa mra'atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas. Adek. Ilahin nas. Terus Nanti dikasih poin. Terus? betul, Dede dapat poin 1. Yeay. Satu aku Thank you ya. udah 3. Surat apa lagi bentar? Abi surat apa Bi? Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad. Kakak. Yeay, 100 lagi buat kakak. Habis. Sekarang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih ada. Tumi koinnya masih ada. Wa wada'na anka wijrak. Ngacung dulu. Dede. Apa? Al lazi ang qad zahra. Fa inna ma'al usri fa iza faragh wa ila bika farghab. Naik. Nah di perjalanan biar nggak kerasa tadi sambil sambung ayat gitu ya teman-teman. Pokoknya anak-anak tuh ya paling suka kayak gitu. Jadi bikin kuis gitu sambung ayat. Kalau yang bisa tebak dapat poin. Nah ini alhamdulillah udah nyampe di masjidnya. Jadi ini tempatnya di dalam apartemen gitu. Ada masjid gitu ya teman-teman. Aku juga baru pertama kesini sih ini di Masjid Al-Fat. Terus karena di sini emang kajiannya untuk ibu-ibu dan membahas tentang anak ya, anak dan ibu gitu. Jadi para orang tua itu bisa membawa anak-anaknya dan masya Allah di sini rame banget sama anak-anak kecil. Nah aku juga ini diajakin sama Irma ya. Ini teman aku dulu, teman kerja aku bawa sama anaknya. Masya Allah datang sendiri ya, tapi dia dianterin sama suaminya. Aku salut sih, karena aku emang belum bisa ya ikut ke kajian kayak gini bawa anak-anak kecil yang udah masya Allah aktif banget. Ini Zia sama Zain juga belum betah gitu tinggal di dalam kayak gini. Jadi pengen ikut aja keluar sama abinya. Mungkin harus dibiasain ya belajar lagi sama teman-teman yang lainnya. Awalnya sampai kita tuh enggan menjadikan kerja ini role model gitu ya sebagai seorang muslim ya. Nah ini beres dari kajian, aku langsung ngebaso ya, ngebaso setitik karena kan di rumah juga belum sempat masak ya teman-teman. Nah alhamdulillah segitu dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.